Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lohdi Diana. Pada video kali ini akan menjelaskan materi pada mata kuliah kinematika dan dinamika, khususnya dinamika, yaitu balancing part 1, mengenai balancing of a single rotating mass by a single mass rotating in the same plane, yang diambil dari buku Theory of Machine karangan Courtney. Mata kuliah kinematika dan dinamika memiliki bobot 2 SKS. Diharapkan setelah menyimak video ini, mahasiswa mampu memahami materi mengenai balancing. Adapun outline pada video kali ini berupa penjelasan materi beserta contoh soal. Baik, sedikit mengulangi, ada 4 materi di sini untuk balancing. Kita perhatikan bersama-sama. The following cases are important from the subject point of view. Nomor 1 adalah balancing of a single rotating mass by a single mass rotating in the same plane. Jadi masanya hanya satu yang berputar, kemudian bidangnya pun juga hanya satu, ya, di bidang yang sama. Kemudian yang kedua, balancing of a single rotating mass by two masses rotating in the different planes. Jadi ada 2 massa yang berputar pada bidang yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ada balancing of different masses rotating in the same plane. Jadi ada massa yang berbeda-beda namun berputar pada satu bidang yang sama. Kemudian nomor keempat, ini lebih kompleks, yaitu balancing of different masses rotating in the different planes. Jadi masanya ada banyak, berbeda-beda, bidangnya pun juga berbeda-beda. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, jadi untuk balancing, ada 3 parameter yang bisa dijadikan ukuran. Pertama adalah massa, kemudian radius, kemudian lengan atau jarak plane-nya, atau ditulis dengan L huruf kecil Latin, ya. Nah, massa di sini adalah massa penambahnya atau penyeimbangnya. Kemudian letak dari penyeimbangnya, radiusnya. Jadi misalkan di sini ada impeller, massa penambahnya itu adalah yang ini. Nah, berapa sih jarak dia dari pusat putaran? Nah, ini juga dapat dijadikan parameter. Kemudian yang dimaksud dengan jarak antar plane. Jadi misalkan ini plane A, ini plane B, A, ini B. Berapa sih jaraknya? Begitu, ya. Nah, ini salah satu saja. Misalkan massa ditentukan. Massanya sudah ditentukan. Nah, kita tinggal menentukan jaraknya kira-kira berapa sih? Atau sebaliknya, radiusnya sudah kita tentukan. Kita pengen masang di jarak berapa dari pusat rotasi, kemudian massanya baru kita hitung. Seperti itu. Baik, untuk gambaran, jadi ini alat balancing yang ada di lab, ya. Jadi skala lab, hanya kecil saja. Jadi plane-nya ini ada 4, ini hanya contoh. Kemudian mau dipasangkan massa berapa, ini nanti diputar, ya. Jadi 4 bidang ini terletak di satu poros yang sama. Ini contoh saya ambil di YouTube, bentuk dari pelalatan balancing skala lab. Ya, ini jarak antar plane-nya berapa, dia nanti diputar, ada motor yang memutar, berapa RPM, seperti itu. Untuk mengukurnya pun di sini sepertinya sudah diberikan penggaris, jadi tinggal dilihat saja berapa jaraknya, ya.
Nah, kemudian untuk balancing, ini nanti yang digunakan adalah gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah lawan dari gaya sentripetal, merupakan efek semu yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Sentrifugal berarti menjauhi pusat putaran. Jadi itu yang kita gunakan, ya. Kalau digambarkan sentrifugal itu seperti ini, yang menjauh. Nanti untuk selanjutnya simbol yang digunakan adalah FC. C di sini adalah sentrifugal. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan balancing of a single rotating mass by a single mass rotating in the same plane. Jadi massa yang berputar itu hanya satu. Katakan kalau kondisi setimbang, perhatikan saja gambar yang saya highlight kuning, ya. Ini kondisi setimbang. Jadi benda ini dia berputar pada sumbunya sesuai, lintasan rotasinya sesuai, membentuk smooth lingkaran, gitu ya. Nah, tapi mungkin dikarenakan pemakaian yang terlalu lama, karena kotoran atau karena korosif, karena umur juga, dia menjadi kondisinya unbalance, tidak seimbang. Gambarkan pada yang ini, ya. Nah, yang sistem yang mau diseimbangkan nanti adalah, sebut saja misalkan M1, ya, ini kondisi awal. Nah, dia kondisinya lawannya, ini M2, ya, dia lawannya adalah M1. Nah, ketika berputar, dia melewati lintasan sumbu putarnya, jadi tidak lagi smooth lingkaran, ya, dia sudah melewati batasnya. Nah, tujuannya nanti kita ingin menyeimbangkan sistem ini agar kembali ke kondisi semula. Jadi misalkan M1 yang ingin kita cari, ya kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan M1 ini nilainya berapa sih? Di sini ada beberapa simbol. Ini adalah axis of ratio, jadi sumbu putarnya, ya teman-teman. Kemudian ada R1, ini adalah jarak dari massa ke pusat putaran. Kemudian ada R2, selain itu ada M1 dan M2. Ya, kita ingin menghitung M1-nya berapa. Jadi R1 ini sudah ditentukan. Ya, jadi R1 ini sudah ditentukan. Nah, untuk gaya sentrifugal sendiri kita tahu persamaannya adalah M FC sama dengan M dikalikan omega atau kecepatan angular kuadrat dikalikan radiusnya. Nah, kalau kondisi seimbang, ya, atas dan bawah, berarti F1 sama F sentrifugal massa 1 sama dengan F sentrifugal massa kedua. Udah kita uraikan, M1 omega kuadrat kali R1 sama dengan M2 omega kuadrat kali R2. Nah, gimana nilai omega dari massa pertama dan massa kedua? Karena dia terletak pada satu poros, jadi omeganya sama atau bisa kita hilangkan. Jadi tinggallah M1 dikali R1 sama dengan M2 dikalikan R2. Nah, jadi misalkan tadi kita ingin mencari M1 karena R1, M2, dan R2 sudah diketahui. Berarti kita tinggal mencari M1 sama dengan M2 dikalikan R2 dibagi dengan R1. Ketemulah ini nanti massanya. Berarti dalam sistem ini
Jumlah massa yang harus ditambahkan dapat kita peroleh dari persamaan ini tadi. M2 dikalikan R2 dibagi dengan R1. Atau mungkin sebaliknya, ada suatu sistem di mana massanya penambahnya itu sudah ditentukan. Kita hanya ingin mencari kira-kira mau diletakkan di jarak berapa, di R berapa, bisa saja. Berarti yang dicari adalah R1, maka R1 sama dengan M2 dikalikan R2 dibagi dengan M1. Nah, penambahnya bisa juga seperti ini. Berarti jaraknya kita bisa tentukan.